Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Muhtadin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tapi sehari-hari kita itu memang harus selalu bersyukur, gitu. Kalau misalkan kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kira-kira sanggup nggak? Nggak sanggup, gitu. Termasuk di bulan ini, yaitu bulan Ramadan ini, ini nikmat yang luar biasa. Umat-umat Nabi sebelum umatnya Nabi Muhammad nggak dapat nikmat kayak gini, nggak dapat yang namanya bulan Ramadan, nggak dapat yang namanya malam Lailatul Qadar, nggak dapat yang namanya peristiwa nuzulul Quran. Nah, jadi mari Bapak Ibu kita nikmati, kita selalu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan kita. Jamaah sekalian, di bulan Ramadan, di zaman Rasulullah dulu ada sebuah kisah. Jadi ini kisahnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad. Jadi dulu ada dua orang sahabat, ya, ini. Yang dua orang ini sama-sama berangkat perang bersama Rasulullah, gitu, perang bareng, berangkat berjihad. Qadarullah, yang sahabat yang pertama ini syahid, meninggal di medan perang. Sahabat yang satunya lagi hidup selamat, dia pulang membawa kemenangan, gitu. Jadi sahabat yang pertama meninggal syahid di medan perang, sahabat yang kedua selamat hidup, dia bisa pulang dengan aman. Singkat cerita, 1 tahun setelah sahabat yang ini meninggal, sahabat yang ini menyusul, tapi meninggalnya bukan karena perang, meninggalnya karena usia, karena sakit. Oke. Nah, setelah itu kira-kira dari kisahnya tadi, ada satu meninggal karena syahid, yang satu kacek setahun, meninggalnya karena sakit. Kira-kira masuk surganya duluan yang mana? Yang perang, membela Islam, gitu, membela agama sampai meninggal di medan perang, atau yang hidup lebih lama 1 tahun terus meninggal karena memang sudah ajalnya? Oh, ini ada beda pendapat. Nah, saya lanjutkan, ya. Jadi setelah sepeninggal sahabat yang kedua ini yang meninggal karena sakit, ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini suatu ketika setelah sepeninggalnya dua sahabat ini, dia mimpi ada di depan pintu surga yang digambarkan megah sekali. Pokoknya bergelimang cahaya, indah, pokoknya megah sekali. Di depan pintu surga itu dia ketemu dua sahabat ini tadi yang sudah meninggal, gitu. Yang satu karena perang syahid, yang satu karena sakit. Terus di belakangnya ada Thalhah. Nah, tiba-tiba ada suara dari dalam pintu itu memanggil, "Wahai sahabat yang kedua, sahabat yang ini, masuklah kamu ke dalam surga." Nah, ternyata yang dipanggil malah yang kedua dulu, yang meninggal kacek setahun dulu, yang meninggal cuma karena sakit. Nah, setelah yang ini dipanggil, barulah yang sahabat yang syahid ini dipanggil juga untuk masuk. Nah, ketika Thalhah ini dalam mimpinya dia mau masuk pintu surga itu dicegah. "Wahai Thalhah, belum saatnya kamu masuk sini, maka kembalilah." Nah, seketika Thalhah itu bangun, bingung, wah kok bisa ini? Saya tahu sendiri nih, sahabat yang satu ini perangnya sungguh-sungguh,
membela agama dengan nggak main-main sampai syahid, kok bisa masuk surganya keduluan sama yang satu ini? Nah, Tolhah ini bingung, dia cerita ke sahabat-sahabat lainnya, ternyata sama-sama tidak mendapatkan jawabannya. Nah, singkat cerita akhirnya para sahabat sepakat, wis kita tanyakan pada Rasulullah. Nah, menghadap para sahabat ini, rame-rame. Terus ditanyakan, ya Rasulullah, saya bermimpi tadi kayak gini, kok bisa yang ini masuknya duluan? Saya nggak terima ya Rasulullah. Wah. Nah, akhirnya sama Rasulullah dijawab, wahai sahabatku, bukankah sahabat yang kedua ini meninggal setahun lebih lama atau setahun setelahnya atau hidup setahun lebih lama daripada yang syahid ini? Betul, kata sahabat. Bukankah di dalam waktu 1 tahun itu dia mendapati bulan Ramadan, dia sholat di dalamnya, dia berpuasa di dalamnya, dia bersedekah di dalamnya? Terus sahabat lagi jawab, betul ya Rasulullah. Nah, maka kata Rasulullah, maka sungguh amalan itulah yang menjadikan dia bisa masuk surga duluan. Dan jaraknya sungguh sangat besar. Jadi jarak amalannya seorang yang bisa hidup 1 tahun lebih lama dan mendapati Ramadan, itu hitung-hitungannya bisa lebih banyak, lebih besar pahalanya dibanding yang mati karena syahid. Nah, dari kisah ini tadi kita bisa simpulkan bahwa bulan Ramadan ini nggak main-main. Jadi benar-benar sebuah berkah yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad ini, nggak main-main gitu. Jadi di bulan-bulan biasa mungkin kita semangat untuk beribadah tuh biasa-biasa aja, ya. Sholat ya yang penting 5 waktu, nggak pengen keinginan untuk ke masjid itu nggak terlalu gimana gitu. Tapi nek Ramadan ini pasti lingkungannya itu terasa atmosfernya itu ada Ramadan itu, karena memang betapa mulianya bulan Ramadan itu, jadi tergerak, hati kita itu tergerak. Nah, jadi di bulan Ramadan ini ada 3 amalan yang minimal 3 ini harus kita tingkatkan. Okay? Ada 3 amalan utama di bulan Ramadan ini yang harus kita tingkatkan biar kita nanti selesai Ramadan itu nggak menjadi orang yang merugi. Jadi nggak sayang gitu, waduh kok anda ngerampung Ramadan gitu. Yang pertama, okay? Yang pertama adalah sholat. Sholat itu kita tingkatkan. Pertama bukan hanya jumlahnya, okay? Bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya juga. Kalau bulan-bulan biasa misalkan kita ada sholat wajib 5 rakaat, 5 waktu gitu, ditambah sholat sunnah itu qobliyah ba'diyah, sama kadang-kadang tahajud, kadang-kadang gitu, nggak selalu. Tapi di bulan Ramadan ini kita difasilitasi. Nanti ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu hitungannya kayak sholat tahajud, buat latihan sholat tahajud. Jadi selesai Ramadan kita bisa terbiasa untuk sholat tahajud. Nah, jadi jumlahnya itu kita tingkatkan. Terus juga kualitasnya, jangan hanya sholat yang biasa-biasa aja. Bapak Ibu, saya ada cerita kemarin hari Rabu kemarin ini, saya tuh ke jadwal ngisi di Musola Babul Jannah. Kersan tempat saya sendiri. Nah, sebelum saya ngisi, saya tuh di WA teman saya, ya mengko jam 8 futsal. Nah, saya ini suka olahraga orangnya. Jadi karena Ramadan belum ada yang ngajak-ngajak, nah itu pertama kali itu dari Februari Maret ini belum ada yang ngajak olahraga belas. Jadi kan kepikiran, seneng nih bal-balan. Jadi ketika saya ceramah seperti ini, ketika saya ceramah ngimami wis kepikiran, kok nganggo sepatu apa yo? Kok ngegol piro yo? Nah, itu udah tidak khusyuk. Tapi saya nggak nyadar itu, saya nikmati. Nah, qadarullah ketika selesai dan dilalah, saya ngimaminya tak cepet gitu. Wah, itu jangan ditiru kayak ini. Saya saking kepengennya futsal kok, aku langsung ngelis surat-surat pendek, set. Ini ayat rakaat pertama ini, rakaat kedua ini rampung.
jam 8 lebih 10 selesai. Jam 8 lebih 10 gitu. Wis nggak pakai apa ngobrol-ngobrol sama takmir, nggak pakai. Wis pokoknya langsung pamit pulang. Langsung berangkat sampai lapangan itu masih sisa 1 jam futsalnya. Wah, seneng gitu. Lumayan 1 jam. Saya pakai sepatu, nggak pemanasan, langsung masuk, set 5 menit keteklek engkel saya. 5 menit main, plak, kaki saya yang kiri, ini apa jenenge? Keseleo. 2 hari nggak bisa jalan. Nah, akhirnya 2 hari itu jadwal terawih saya tak carikan pengganti karena jalan nggak bisa, Pak Ibu. Berdiri aja engklek gitu bahasanya. Jadi mau nyoba sholat itu ya Allah susahnya. Jadi dari situ akhirnya wah ini kayaknya gara-gara terawih mikir futsal itu. Jadi sekarang nek Ramadan saya stop dulu olahraganya. Minimal kita nikmati ibadah dulu. Jadi itu tadi sholat itu dinikmati, kita tingkatkan kualitasnya bukan hanya jumlahnya. Pertama sholat. Yang kedua, bacaan Quran kita. Bacaan Quran kita itu juga harus ditambah bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini Syahrul Quran, bulannya Quran. Jadi ditambah yang belum bisa baca, latihan belajar sedikit-sedikit gitu. Minta diajari siapa yang bisa. Nek misalkan mentok, wah Mas aku udah nggak bisa, mau ngelihat itu udah nggak ketok, ya minimal kita ikut dalam majelis-majelis Quran, kita mendengarkan, kita ngaji nggak sekedar ngaji tilawah, tapi juga ngaji pengajian seperti ini. Nah ini pahalanya luar biasa, lebih baik dari sholat sunnah 70 rakaat. Nah itu bacaan Quran. Kalau di sini habis tarawih ada tadarus, ada ya? Udah sampai berapa juz ini? Udah khatam? Hampir, Masya Allah. Nah itu bagus, dilanjutkan, ditingkatkan lagi. Karena emang nikmatnya bulan Ramadan itu kita bisa bersama-sama ibadah tuh nyaman rasanya. Oke. Nah itu bacaan Al-Quran. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, yang pertama tadi apa? Sholat. Yang kedua, bacaan Quran. Yang ketiga adalah sedekah. Jadi sedekah di bulan Ramadan itu Masya Allah pahalanya nggak bisa diragukan lagi. Contoh, memberi makan orang yang berbuka puasa. Wah itu disebutkan pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya yang puasa itu. Bahkan kalau hitung-hitungan ekonomi kan nggak masuk akal ini. Jadi pahalanya dapat dari mana ini nggak tahu. Pokoknya hitung-hitungannya Allah ini beda. Jadi lakoni wae, jalankan aja. Gitu. Rasulullah itu di bulan Ramadan suatu riwayat mengatakan bahwa sedekahnya itu seperti angin. Jadi kayak buat orang nggak lihat, tiba-tiba duitnya habis. Pulang-pulang tuh pokoknya belum pulang kalau di kantong itu masih ada uang. Jadi saking pengennya memanfaatkan Ramadan, memaksimalkan Ramadan itu, jadi Rasulullah itu seperti itu. Oke. Jadi mari kita maksimalkan Ramadan ini. Kita harus setiap beribadah itu kita mikirkan siapa tahu ini ibadah terakhir kita. Ketika sedekah, siapa tahu ini sedekah terakhir kita. Ketika sholat, siapa tahu ini sholat terakhir kita. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Ini nggak ada yang tahu. Nggak ada urusan masih muda atau tua, ibu, bapak, anak kecil, yang namanya ajal tidak memandang itu semua. Pokoknya kita nggak ada yang tahu. Jadi mari saling mengingatkan, saling menguatkan agar Ramadan kali ini jadi Ramadan yang berkualitas. Kita dapat banyak pahala, kita dapat banyak ampunan. Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.